Halo teman-teman semua, terima kasih kembali lagi bersama saya Mikael Budianto Simbolon di channel YouTube Mikael Budianto. Di sini saya akan membahas video tentang menganalisis dengan aplikasi Shazam dengan judul skripsi yang saya ambil, yaitu permintaan kopi Arabica Indonesia di pasar Amerika dengan jenis data yaitu data time series. Skripsi ini disusun oleh Aisyah Diah Mustika dari jurusan ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Yogyakarta. Langsung saja kita akan membahas ke bab 1. Kali saya sini akan membahas bab pertama, yaitu bab 1 pendahuluan, terdiri dari 3 sub bahasan, yaitu 1 latar belakang, kedua rumusan masalah, dan ketiga tujuan. Yang pertama 1.1 latar belakang. Di Indonesia, salah satu dari hasil subsektor pertanian yaitu kopi mempunyai peran cukup penting setelah kayu dan karet. Di banyak negara, khususnya negara berkembang, kopi sebagai tanaman dari perkebunan merupakan salah satu komoditas yang menarik, karena kopi sendiri telah memberikan pemasukan bagi negara dengan menjadi salah satu sumber non-migas. Dalam perdagangan internasional kopi Indonesia ke Amerika Serikat, tentunya harga kopi Arabica Indonesia sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya permintaan kopi Arabica dari Amerika Serikat. Apabila harga kopi Arabica dunia meningkat, maka akan menyebabkan Amerika Serikat mengurangi permintaan kopi Arabica dari Indonesia. Begitupun sebaliknya. Lanjut kita ke rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, apakah terdapat masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Yang ketiga, apakah terdapat masalah autokorelasi pada model analisis. Tujuan yaitu menjawab dari rumusan masalah, yaitu mengetahui pengaruh independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, menganalisis masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Ketiga, menganalisis masalah autokorelasi pada model analisis. Next, kita langsung bahas ke bab 2, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang saya gunakan pada penelitian atau pada video kali ini yaitu jenis data time series. Sumber datanya yaitu sumber data sekunder, yaitu dari skripsi dengan judul permintaan kopi Arabica Indonesia di pasar Amerika, disusun oleh Aisyah Diah Mustika, lalu dari jurusan ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Baik, kita lanjut ke 2.2 yaitu spesifikasi model. Model yang digunakan adalah model dengan variabel beda kala atau legend variable. Dengan rumus fungsi untuk model ini yaitu QT sama dengan F dalam kurung HC HCT kurang 1 HKT, LWT, atau dalam bentuk double log adalah sebagai berikut, yaitu len QT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 len HCT ditambah beta 2 len HCT dikurang 1 ditambah beta 3 len HKT ditambah beta 4 len LWT ditambah ET. Langsung ke bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama 3.1 yaitu hasil. Yang pertama yaitu didapatkan hasil yang pada uji heteroskedastisitas sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat hasil dari aplikasi Shazamnya, yaitu dari hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai P value yaitu 0,09948, yang kedua 0,09778, ketiga 0,10124, keempat 0,91073.
yang lebih besar daripada nilai A, yaitu 0,05. Hal ini artinya bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena lebih kecil dari nilai A lebih kecil dari nilai P value. Lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji autokorelasi. Berikut hasil yang telah didapatkan, yaitu pada gambar yang telah saya buat, yaitu dengan hasil Durbin Watson-nya sama dengan 1,8481. Durbin Watson pada analisis ini 1,8481. Hasil ini artinya adalah pada data ini tidak terjadi autokorelasi karena kurang dari 2. Lanjut ke setelah kita telah memperbaiki data yang digunakan, analisis yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dengan R-square 0,2858, P value 0,00, P value pada uji T ada 3, yaitu pertama variabel DI atau kurs sama dengan min 0,731. Yang kedua variabel AN atau harga, yaitu 0,2088. Yang ketiga variabel TO1 atau GDP sama dengan 0,2179. Dengan A-nya atau alfanya sama dengan 0,05. Lanjut ke bagian pembahasan, yaitu dari yang pertama, dari hasil analisis didapatkan nilai R-square-nya adalah 0,2858. Hasil ini diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 28,58% dan selebihnya yaitu pengaruh dari faktor lain. Yang kedua yaitu untuk uji F didapatkan nilai P value sebesar 0,00. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka perlu dibandingkan dengan nilai A, yaitu sebesar 0,05. Setelah dibandingkan, ternyata nilai P value lebih kecil daripada nilai A, yang artinya variabel independen ini tidak yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikatnya. Lanjut keempat, yaitu dari hasil autokorelasi diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,8481. Melihat nilai Durbinnya, artinya data tersebut tidak terdapat masalah autokorelasi. Lalu untuk hasil analisis uji T, nilai P value untuk variabel DI atau kurs yang didapatkan adalah 0,731. Kemudian jika dibandingkan dengan nilai A yaitu 0,05, maka P value yang didapatkan lebih besar daripada nilai A, yang artinya bahwa kurs kopi Arabica tidak mempengaruhi permintaan kopi Arabica. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu untuk hasil analisis uji T, nilai P value untuk variabel AN atau harga yang didapatkan adalah 0,2088. Jika dibandingkan nilai A yaitu 0,05, maka P value yang didapatkan itu lebih besar daripada nilai A. Artinya bahwa variabel harga kopi Arabica tidak mempengaruhi permintaan kopi Arabica. Untuk hasil analisis uji T, nilai P value untuk variabel TO atau GDP yang didapatkan adalah 0,2179. Jika dibandingkan dengan nilai A yaitu 0,05, maka P value yang didapatkan lebih besar daripada nilai A. Artinya bahwa variabel GDP kopi Arabica tidak mempengaruhi permintaan kopi Arabica. Lanjut next, yaitu pada bab yang terakhir, yaitu bab 4 penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Hasil uji F didapatkan nilai P value sebesar 0,00. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka perlu dibandingkan dengan nilai A, yaitu sebesar
0,05. Setelah dibandingkan ternyata nilai P value lebih kecil daripada nilai A. Artinya variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Lalu yang kedua yaitu hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai P value, yaitu yang pertama 0,09948, kedua 0,09778, ketiga 0,10124, keempat 0,91073. Yang kita lihat bahwa nilai tersebut lebih besar dari nilai A, yaitu 0,05. Hal ini artinya bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai A lebih kecil dari nilai P value. Lalu yang selanjutnya yang ketiga yaitu hasil Darwin-Watson pada analisis ini yaitu 1,8481. Hasil ini artinya bahwa pada data ini tidak terjadi autokorelasi karena lebih kecil dari 2. Untuk saran yaitu bagi penelitian selanjutnya adalah mencoba menganalisis data penelitian ini dengan data yang akurat. Sebagai seorang peneliti kita harus mengecek kesalahan dari data yang digunakan. Demikianlah video saya yang dapat saya berikan pada kali ini. Apa ada salah yang kurang boleh tambahkan di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih.